Jaringan mafia tanah yang beroperasi di wilayah Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres setempat. Lahan yang menjadi objek operasi mafia tanah tersebut berada di 3 desa, yaitu Pandahan, Liang Anggang, dan Sambangan. Total luasannya sekitar 600 hektar. 3 orang telah ditangkap, yaitu seorang perempuan berinisial BL, lalu 2 laki-laki yakni BD dan SMD. BL adalah warga Sidoarjo, Jawa Timur. BD maklar tanah warga Banjarbaru dan SMD maklar tanah warga Kecamatan Bati-Bati. Ketiga tersangka bekerja sama dalam penyediaan lahan untuk pergudangan PT WLR. Dari arus kas perusahaan ini tercatat dana keluar untuk pembayaran uang muka pembelian tanah senilai 52,2 miliar untuk 532 lembar SKT atau surat keterangan tanah. Pihak perusahaan membayar DP atau uang muka senilai 40 juta per lembar SKT. Namun yang dibayarkan kepada warga pemilik tanah hanya 5 juta rupiah. Kita patut berbangga bahwa Satreskrim berhasil mengungkap mafia tanah, ya, kasus mafia tanah. Untuk korban yaitu suatu perusahaan, kemudian tersangka ada 3. Untuk modus adalah bahwa tersangka menawarkan tanah, kemudian membuat surat palsu dan juga menjualkan tanah warga dengan markup untuk kerugian sekitar 23 miliar yang dialami oleh perusahaan. Di sini ada beberapa sporadik tanah yang dikeluarkan, namun pada faktanya tanah tersebut fiktif. Kemudian di sini berawal mula pada tahun 2016, yaitu saudara Ridwan Wijaya berangkat ke Surabaya bertemu dengan pihak perusahaan, yaitu saudari BL, yang mana dalam pertemuan tersebut mereka membahas terkait dengan kebutuhan ataupun kebutuhan lahan yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Singkat cerita, yang mana kebutuhan tersebut adalah kurang lebih sekitar 666 hektar dari 3 desa. 3 desa ini adalah Desa Pandahan, Liang Anggang, dan Sambangan. Kemudian setelah bertemu, saudara Ridwan Wijaya ini dengan pihak perusahaan menawarkan tanah, namun singkat cerita di sini ada saudara BD yang menawarkan lahan tersebut, yang mana juga mempunyai lahan yang berada di tempat desa tersebut yang akan dicari oleh perusahaan. Yang mana bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 mulai diadakan ikatan jual beli antara PT Wiratama Lautan Rezeki dengan pemilik tanah Desa Pandahan klaster dari inisial BD. Kemudian dengan pemilik tanah Desa Pandahan klaster inisial SMD dan IRUS yang dituangkan dalam perjanjian PPJB di hadapan notaris. Harga jual beli tanah tersebut ditetapkan oleh para pihak sebesar 22.500 meter persegi. Kemudian dengan pembayaran pertama uang muka yaitu sebesar 40 juta rupiah dan akan dilunasi ketika sudah diukur oleh BPN ataupun kantor pertanahan. Ketika sudah diukur keseluruhan, baru pihak perusahaan akan membayar ataupun melunasi tanah yang sesuai dengan peruntukannya ataupun yang dijual belikan, yang sesuai pada perikatan perjanjian jual beli tersebut yang dikeluarkan oleh notaris. Kemudian dalam PPJB yang sudah tertuang ini adalah 40 juta yang harus diserahkan kepada masyarakat. Ini dari inisial BL mengambil 20 juta, kemudian dari 20 juta ini dibagi lagi, inisial BD mengambil 10 juta,
dan 5 juta dikasihkan kepada masyarakat dan 5 juta lagi diberikan kepada kelompok pemilik lahan. Di sini yang harusnya diterima oleh masyarakat adalah 40 juta, namun pada faktanya hanya 5 juta. Tersangka utama kasus mafia tanah tersebut, yakni BL, mengaku tidak pernah memegang uang dalam urusan tanah tersebut. Ia hanya diminta membantu mengurus izin operasi. Ia juga belum pernah ke tanah laut, baru kali ini. Lama Bu Pian kenal dengan dari pihak perusahaan? Berapa Bu, sejak kapan? Ada keluarga ya? Profesi Pian apa Bu? Pekerjaan Pian, profesi? Profesi disuruh kakak untuk menyiapkan lahan. Kalau pekerjaan Pian apa Bu sehari-harinya? Ibu rumah tangga. Sudah sering ya Bu mengurus lahan-lahan seperti itu? Hasil uang dari penggelapan ini digunakan untuk apa, Bu? Waktu itu Dekat Bu, ya Bu, dekat Bu. ya waktu itu saya dikasih sama si Agustinus untuk ngurus izin lokasi, terus sama beli lahan lagi. Jadi uang saya tidak pernah megang. Saya kan nggak pernah ke Kalimantan. Yang ke Kalimantan kan ada yang disuruh sendiri di Kalimantan yang dikasih kuasa. Itu Bu Sudarwati yang dikasih kuasa sama Pak Arif. Saya kan dari pesawat. Baru kali ini saya kesini. Jadi nggak pegang uang Pian Bu? Nggak pegang sama sekali. Karena Transfer. Iya, yang itu ditransfer sama Pak Agustinus untuk izin lokasi. Izin lokasi sama beli lahan lagi di yang anggar itu. Ya, untuk beli lahan. Mau beli lahan ditransfer. Iya, ya dari hasil itu yang dikasih itu. Saya nggak mau ambil apa-apa karena ini kan saudara saya. Terus kemana uangnya Bu? Kan sebanyak itu Bu yang tidak sesuai dengan pembayaran dengan dari perusahaan dengan Jadi dari. udah beli lahan yang anggar, ya kan. Terus sama izin lokasi di Pak Bu Sudarwati. Terus sama Pak Nanang juga 4M. Saya nggak megang apa-apa, malah saya yang bayar notaris uang saya sendiri. Sementara itu, tersangka lainnya, BD, mengatakan tidak pernah berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Ia hanya berurusan dengan BL. Semua perintah BL ia laksanakan, termasuk mengenai pembayaran uang muka tanah. Ini untuk apa Pak, uang yang Pian dapatkan nih Pak? Sesuai penjelasan tadi, artinya pertama uang itu kan dibayar 40 juta, dipotong Bobela 20 juta. Nah, saya kan mengikuti aja apa pernyataan beliau karena saya tidak pernah berurusan dengan perusahaan. Saya tahunya dengan Bobela. Saya tidak pernah ditemukan sama orang perusahaan. Ya, perintah Ibu Bila saya laksanakan karena kan namanya saya menjual kan, istilahnya mau mencari keuntungan, saya menurut aja sama Bobela. Ujar Bu Bella kan ada data diterima, Pak? Terserah itu terserah Ibu Bila apa seperti itu. Iya. Bapak nerima berapa, Pak? Kalau saya menerima itu tadi harga istilahnya pembayaran 40 juta, dipotong Ibu Bila 20 juta, saya menerima 20 juta, terus yang pertama itu ada kekeliruan tadi ya. 2016 itu 15 juta ke ketua kelompok, 5 juta saya, terus untuk selanjutnya itu tuh memang benar saya 10 juta, maka ketua kelompok 10 juta. Per surat itu, Pak? Iya benar. Uangnya untuk apa, Pak? Ya uangnya ya istilahnya kami kan ada tim juga, mungkin saya bagi-bagi, cuma saya tidak mungkin saya tanggung jawab semuanya. Oh, iya. Ini saya menerima. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.